The most wanted crispy. Aku dan kamu suka Amazi, kita semua suka Amazi, makanan yang sehat juga bergizi. Renyah enak isinya Amazi, ini mumak ayamnya Amazi, mengundang selera Indonesia asli. Puas dan selera, bermacam menunya. The most wanted crispy, Amazi. The most wanted crispy. Amazi, Amazi. Aku dan kamu suka Amazi, kita semua suka Amazi, makanan yang sehat juga bergizi. Renyah enak isinya Amazi, ini mumak ayamnya Amazi, mengundang selera Indonesia asli. Puas dan selera, bermacam menunya. The most wanted crispy, Amazi. The most wanted crispy. Amazi, Amazi. Aku dan kamu suka Amazi, kita semua suka Amazi, makanan yang sehat juga bergizi. Renyah enak isinya Amazi, ini mumak ayamnya Amazi, mengundang selera Indonesia asli. Puas dan selera, bermacam menunya. The most wanted crispy, Amazi. The most wanted crispy. Amazi, Amazi. Aku dan kamu suka Amazi, kita semua suka Amazi, makanan yang sehat juga bergizi. Renyah enak isinya Amazi, ini mumak ayamnya Amazi, mengundang selera Indonesia asli. Puas dan selera, bermacam menunya. The most wanted crispy, Amazi. The most wanted crispy. Baik Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai sambil menunggu peserta lain yang belum hadir.
Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta seminar wirausaha. Pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti seminar wirausaha dengan tema konten interaktif yang meningkatkan penjualan frozen food yang diadakan oleh McFood Training Center. Nah, yang saya hormati Ibu Yanti Melianti Isa dan juga Ibu Raisa Diah Nurifta sebagai pemateri pada pagi hari ini dan juga Bapak Ibu peserta seminar wirausaha yang sudah hadir. Nah, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu ya, saya Nina akan memandu acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah, karena berkat nikmat dan karunia serta izinnya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, sebelum acara ini dimulai, izinkanlah saya memimpin doa. Bapak Ibu dipersilahkan ya untuk menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan seminar wirausaha. Lancarkanlah acara kami, berkahilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Bukakanlah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan ekonomi bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dan keluarga kami dari wabah virus corona yang masih melanda negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ketabahan dan juga kekuatan kepada saudara-saudara kami yang terkena musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya robbal alamin. Nah, baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang kepada yang baru hadir. Sudah disediakan ya form daftar hadir yang bisa Bapak Ibu isi. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu agar bisa mematikan dulu suaranya agar acara ini berlangsung dengan baik seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Nah, Bapak Ibu dipersilakan untuk bisa membuka kameranya sebentar. Ya. Dipersilakan bagi Bapak Ibu bisa membuka kameranya sebentar karena kita akan berfoto bersama. Ya, baik, langsung saja ya. Sembari Bapak Ibu membuka kameranya, kita bisa foto di slide pertama. Ya, bisa tersenyum Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membuka kameranya ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang lain yang belum buka kameranya dipersilakan. Masih ada waktu ya untuk kita bisa berfoto bersama. Baik Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Sudah Mbak Raisa ya? Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali ya untuk webinar hari ini akan berlangsung selama 60 menit Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dulu Bapak Ibu sisi dari pemateri kita pada pagi hari ini. Jadi untuk webinar kali ini akan ada 2 pemateri. Jadi yang pertama itu adalah Ibu Yanti Melianti Isa dan yang kedua adalah Ibu Raisa Diah Nurifta. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan membacakan sedikit ya profil dari kedua pemateri kita. Ya, mohon maaf saya lanjutkan kembali Bapak Ibu ya untuk pembacaan profil dari pemateri kita. Jadi saya akan membacakan profil dari. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi saya akan coba putar kembali ya untuk profil dari pemateri kita pada pagi hari ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Ya, semoga bisa terlihat Bapak Ibu ya. Ya, saya bacakan ulang Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jadi yang pertama adalah Ibu Yanti, adalah seorang praktisi bisnis selama 20 tahun di bidang brand management dan juga business development di berbagai perusahaan multinasional Bapak Ibu. Jadi antara lain Nestle, Tupperware, dan juga Mayora. Selain itu Ibu Yanti adalah founder dan juga CEO dari PT McFood
Inovasi Pangan dan juga PT McFood Amazi Internasional. Selain itu, Ibu Yanti juga adalah founder dan juga ketua dari Yayasan Bina Karsa Mandiri dan juga Female Foodpreneur dan juga sebagai wakil ketua umum DPP IWAPI bidang pertanian ya seperti itu. Nah, dan juga masih banyak lagi pengalaman dan juga penghargaan yang sudah beliau dapatkan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan pemateri kita yang kedua yaitu Ibu Raisyadia Nufrita. Pendidikan beliau adalah dari Sekolah Vokasi IPB di Universitas Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Pekerjaan saat ini beliau adalah Research and Development di PT McFood Amazi Internasional. Lalu selain itu pengalaman beliau banyak sekali Bapak Ibu ya, salah satunya beliau adalah pernah menjadi Research and Development Analis Staff di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian Bogor. Nah, dan banyak lagi ya organisasi dan juga sertifikasi yang sudah beliau dapatkan yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Nah, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan video company profile dari McFood Group. Nah, sembari kita akan menayangkan video company profile, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum hadir agar bisa mengisinya seperti itu. PT McFood Inovasi Pangan didirikan pada bulan Februari 2001. Bergerak di bidang food seasoning serta business and product development yang melayani kebutuhan research and development industri makanan di Indonesia sebagai pusat pengembangan produk dan usaha bagi UKM. Pada tahun 2003, mulai mengembangkan bisnis kemitraan dengan merek McFood Red Crispy yang berkonsentrasi di chicken crisp dengan 270 outlet yang merupakan pionir usaha jaringan fried chicken di Indonesia. Kemudian bulan Juni 2007 berganti merek menjadi McFood Amazi sebagai sebuah strategi untuk menggarap segmen yang lebih tinggi dengan konsep restoran dengan tagline Resto Keluarga Anda. Pada tahun 2013 sampai saat ini mengembangkan usaha produksi aneka makanan dengan 80% praktek langsung dan teori food industry. Jenis pelatihannya antara lain produksi aneka snack, yogurt, bakso, nugget, dan frozen food. McFood menyediakan bumbu snack aneka rasa variasi sehingga memberikan rasa yang diinginkan masak seperti kaldu ayam, kaldu sapi, bumbu, dan lain-lain. Powder untuk memasak saus lada hitam, saus keju, dan lain-lain. Premix minuman dan ice cream. Selain bidang food seasoning, McFood melayani kebutuhan pengembangan produk dan formula bagi pengusaha yang sudah berjalan maupun yang akan memulai dengan konsep one-stop shopping produk. PT McFood Amazi Internasional adalah restoran keluarga yang terkenal dengan kerenyahan daging ayamnya yang minim lemak. Hal ini bisa terlihat dari dagingnya yang putih bersih karena melalui penentuan jenis ayam yang berumur 8-9 minggu. Untuk ayam yang tumbuh normal, tanpa bantuan hormon pertumbuhan yang berbahaya, dilanjutkan dengan proses pembersihan lemak dan lendir yang menempel pada daging ayam, sehingga dapat dihasilkan produk ayam dengan kualitas terbaik. Selain itu, menggunakan 20 jenis bumbu rempah, diolah dari bahan alami tanpa pengawet yang diracik oleh tim R&D McFood. Menjadikan chicken crisp Amazi memiliki cita rasa khusus yang disukai banyak kalangan. Pengembangan bisnis Amazi pun terus dilakukan hingga saat ini dalam berbagai kreasi menu, seperti chicken crispy sambal geprek, red chili chicken, aneka nasi goreng, aneka spaghetti, coklat stick float, aneka milkshake, dan lain sebagainya. Tipe franchise Amazi ada 4. Tipe mini container, tipe express, tipe food court,
dan tipe mini resto. Kini, outlet-outlet Amazee tersebar di seluruh Indonesia dan Malaysia. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang baru hadir. Nah, yang belum mengisi form daftar hadir dan juga form pretest, saya persilakan mengisinya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya informasikan untuk acara hari ini, untuk webinar akan berlangsung materinya selama 60 menit dan akan diadakan tanya jawab di akhir acara. Seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa bertanya seperti itu ya, sembari pemateri menginformasikan ya atau memberikan informasi tentang materinya pada pagi hari ini. Nah, baik, tidak berlama-lama lagi ya, langsung saja kita sambut pemateri kita kepada Ibu Yanti dan kepada Ibu Raisa. Saya persilakan. Terima kasih Mbak Dina. Suara saya terdengar? Sudah terdengar, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu dari seluruh Indonesia. Kita berada di hari Sabtu ya, di mana orang beristirahat. Kita hari ini sama-sama belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti, founder dari PT McFood Amazee International. Perusahaan kita sudah 22 tahun ya bergerak di bidang usaha makanan. Hari ini kita mau sharing tentang konten interaktif yang meningkatkan penjualan frozen food ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang belum mengenal Amazee. Amazee dimulai dari bisnis gerobak namanya kita sebut McFood Red Crispy di tahun 2003. Ini adalah salah satu bagian dari McFood Inovasi Pangan yang sudah berdiri sebelumnya di 2001 untuk usaha food seasoning. Jadi kita mulai benar-benar dari nol ya, dari sebuah bisnis plan di atas kertas, kemudian mewujudkan sebuah bisnis. Nah, ini Amazee Fried Chicken ini kemudian berganti merek ya, jadi Amazee di tahun 2007 karena waktu itu kan dimulai dari gerobak, kita ingin punya restoran ya. Jadi kalau segmen ekonominya meningkat mungkin tidak bisa dengan merek yang sama. Nah, waktu awal adalah membuat fast food ya, fried chicken. Kemudian dengan perubahan peta kompetisi kita berubah menjadi Amazee Restoran di tahun 2012 dan kemudian kita melakukan berbagai permajaan branding di tahun 2018 dengan Amazee Family Resto. Ini penting sekali kenapa cerita latar belakang Amazee, karena memang setiap kita membuat strategi marketing, khususnya marketing digital, tentunya harus sesuai dengan brandnya ya. Jadi kalau Amazee Family Resto ini brand konsepnya atau personality-nya adalah yummy and crispy, fun and smart, cool for hangout. Dan yang paling penting juga dalam membuat sebuah konten adalah soal target market. Jadi kalau Amazee ini target marketnya memang khusus buat anak-anak ya, anak-anak TK dan SD, di mana yang berperan di sini adalah ibunya ya. Jadi target utamanya ibunya yang makan anak-anaknya. Baru target keduanya adalah remaja, anak 9-20 tahun. Secara sosial ekonomi ini juga sangat penting ya pada saat kita melakukan campaign ya, adalah Amazee ini memang sosial ekonominya kelas menengah, secara geografi berada di perkotaan dan suburban. Secara psikografi adalah orang-orang yang suka mencoba hal baru, peduli terhadap rasa yang enak, suka kebersihan, suka kesehatan dan rapi, dan yang paling penting merupakan pribadi yang aktif dan dinamis. Konsepnya Amazee sendiri, kalau dulu kan kalau kita mulai usaha dari gerobak mungkin cuma jualan makanan aja ya, tapi begitu kita sudah jadi restoran dan persaingan juga sangat tinggi, kita bersaing di UMKM maupun merek nasional. Kesehatan. Tapi kalau misalnya pasien masih, Mbak Dina tolong bantu mute ya yang pesertanya ya. Nah, ini juga penting sekali bagaimana kita membangun engagement atau emotional branding dengan konsumennya ya. Jadi Amazee itu bukan sekedar makanan, tapi bagaimana
anak-anak bisa berinteraksi dengan brand dengan membuat berbagai event anak. Ada lomba mewarnai, ada ulang tahun, ada playground, ada cooking class, ada lombanya tuh macam-macam ya. Kalau puasa ada lomba Ramadan, kemudian ada lomba fashion show, ada macam-macam lomba ya. Nah, ini juga sedangkan ibunya yang membuat keputusan membeli buat anak adalah bagaimana mereka bisa engagement dengan brand, dengan hangout dengan temannya, dengan gathering keluarga, ataupun dengan sekedar kumpul komunitas. Itu sangat penting ya. Makanya menu-menunya Amazi mungkin buat anak-anak menunya tidak banyak berubah ya. Anak-anak mungkin makan burger, ayam, fried chicken, sop sama spaghetti, tapi ibunya harus banyak variasinya, ibunya dan bapaknya ya banyak variasinya, sehingga menu-menu Amazi harus terus dikembangkan dengan menu-menu baru. Nah, ini adalah restoran Amazi dengan yang rebranding kita lakukan beberapa tahun ini. Ini adalah distribusi Amazi di seluruh Indonesia dan Malaysia. Nah, dengan perkembangannya zaman juga kita membuat Amazi Frozen Food di tahun 2018 yang perkembangannya cukup pesat ya sampai sekarang, terutama pada saat pandemi. Jadi bagaimana kita memproduksi Amazi Frozen Food dengan standar CCPO BPOM dan izin edar BPOM ya, itu yang kita lakukan. Ini adalah packaging baru yang baru kita launching tahun 2023 ya. Ya, dengan selalu sebuah brand memperhatikan tren konsumen ini sangat penting, karena walaupun target marketnya tidak berubah ya secara umur gitu ya, tapi generasinya sudah berubah, konsumennya, behaviornya sudah berubah. Saat ini behavior konsumen udah sangat berbeda ya. Sudah era digital, kita berada di society 5.0 ya, artinya konsumen itu benar-benar sudah banyak melakukan online shopping, sosial media itu menjadi sangat penting, kemudian delivery order dan kenyamanan makan di rumah saja menjadi penting, kemudian berbagai kegiatan yang sifatnya online seperti yang kita lakukan menjadi bagian dari gaya hidup saat ini ya, yang namanya arisan halal bihalal juga ada online ya sekarang ya. Nah, Amazi Frozen Food itu memiliki konsep bagaimana memasak restoran di rumah saja ya. Jadi kalau frozen food yang lain yang industrial mungkin kualitas produksinya berbeda ya. Kalau di Amazi kan memang selalu fresh gitu kan, sama dengan masakan di restoran gitu kan, dengan menu-menu yang bisa dimakan di rumah ya. Nah, jadi ini juga membuka peluang usaha untuk reseller dan agen ya, dengan relatif terjangkau, dan kita juga memberikan banyak pelatihan buat para reseller dan agen kita, sama halnya dengan franchisee ya. Franchisee juga kita lakukan pelatihan ya, yang terus-menerus. Ini peluangnya adalah untuk menjadi reseller ataupun dropshipper itu sangat mudah dengan modal hanya 500.000 atau 1 juta ataupun 4,5 juta udah bisa menjadi reseller, atau agen yang bisa memiliki jaringan reseller bisa dengan modal hanya 10 juta atau 17 juta dengan freezer. Nah, tadi sudah perkenalan tentang Amazi ya, salah satu brand yang ada di McFood Group. Nah, kita lanjutkan dengan tema hari ini, bagaimana membuat konten interaktif yang bisa meningkatkan penjualan. Mari kita sambut Mbak Raisa, R&D dari Amazi yang menangani project Amazi Frozen Food. Silakan Mbak Raisa. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Yanti. Selamat pagi ya Bapak dan Ibu semuanya. Tadi sebelumnya sudah ada perkenalan sedikit ya mengenai saya. Salam kenal lagi, saya Raisa ya, Raisa Diah Nurifta, R&D dari Amazi. Jadi pagi ini kita akan berdiskusi tentang perkontenan nih ya Bapak dan Ibu. Tapi mungkin sebelumnya ada yang bertanya ya, kenapa saya R&D tapi membawakan materinya juga tentang perkontenan. Itu memang karena di Amazi sendiri, kami R&D itu masuknya ke dalam Departemen Business and Development ya. Jadi memang tim-tim di dalamnya itu perlu paham strategi-strategi marketing ya. Salah satunya ini pembuatan konten. Jadi pagi ini ya Bapak dan Ibu,
kita akan membahas tentang konten interaktif, yang dimana konten interaktif ini salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Nah, meningkatkan penjualan apa? Karena sekarang kita membahasnya tentang Amazi ya, jadi nggak jauh-jauh dari frozen food. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang konten interaktif yang meningkatkan penjualan frozen food, seperti itu. Nah, sebelum ke pembahasan ini, sebelum ke pembahasan inti, kita membahas sedikit dulu nih tentang bisnis frozen food ya Bapak dan Ibu. Tentunya Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua di sini sudah nggak asing lagi ya mendengar kata-kata bisnis frozen food ya, karena memang produk ini, si frozen food ini lahir dari di era pandemi ya. Di era pandemi terus berkembang dan menggurita bisnis sampai sekarang dan jadi primadona ya, primadona produk ya sampai sekarang. Kenapa? Karena memang si frozen food ini konsepnya itu sangat linier dengan kebiasaan konsumen saat ini, yang dimana si frozen food ini dia itu membawakan konsep yang nggak ribet, yang efisien, mudah untuk dikonsumsi dan dimasak, dan kemudian juga nggak ketinggalan nutrisi dan gizinya itu tetap terjaga ya Bapak dan Ibu. Dan memang itu adalah kebutuhan konsumen saat ini. Jadi memang sangat-sangat sangat-sangat menjadi primadona ya, primadona produk untuk saat ini. Kemudian kalau ada yang bertanya apa hubungannya sosial media dengan si bisnis frozen food ini. Jadi hubungannya adalah sosial media ini sebagai penghubung, penyalur dan pendukung dari strategi-strategi marketing yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penjualan dari food ini. Tapi memang kan kita nggak hanya Bapak dan Ibu, saya pun nggak ini, tapi kita juga perlu tahu apa itu definisi dari si sosial media. Jadi sosial media ini adalah platform atau situs web yang memungkinkan pengguna kita ini untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan orang lain secara online. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian dari sosial media ini kita juga jadi tahu nih potensinya seberapa besar. Jadi sepanjang 2018 sampai dengan 2022 jumlah pengguna internet di Indonesia terus bertumbuh dan perangkat mobile yang terhubung mencapai 370,1 juta dengan pengguna media sosial aktif sebesar 191,4 juta. Yang dimana kalau dihitung-hitung ini sekitar 70% masyarakat Indonesia ini merupakan pengguna media sosial aktif, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Yang kalau kita kita pikir-pikir lagi, ini benar-benar sangat sayang nih kalau misalnya nggak kita ulik, nggak kita coba dan nggak kita pelajari serta nggak kita praktekkan gitu secara langsung untuk membangun bisnis kita ya, bisnis frozen food seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, dari sosial media juga sebetulnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ya, apabila si media sosial ini digunakan dan dikelola dengan baik sesuai dengan target marketnya untuk penjualan frozen food sendiri. Nah, yang pertama itu media sosial ini berguna sebagai media komunikasi antara kita seller dan konsumen. Kemudian juga sebagai media program promosi produk, kemudian juga sebagai media peningkatan brand awareness melalui konten-konten yang dibuat. Kemudian juga melalui sosial media ini kita bisa menjangkau customer yang lebih luas seperti itu. Yang awal mulanya target jangkauan customer kita itu hanya di Jabodetabek saja, tapi melalui media sosial yang algoritma itu tidak terbaca itu akan sampai di mana si video konten atau kontennya itu bisa saja sampai ke luar Jawa, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian jadi setelah ini nih kita akan membahas tentang ide-ide dari konten interaktif yang bisa dibuat dan sebagai referensi juga untuk Bapak dan Ibu dalam usahanya untuk membangun dan meningkatkan penjualan produknya khususnya untuk produk frozen food ya. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu apa itu konten interaktif ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk konten interaktif ini adalah
merupakan jenis konten yang memungkinkan pengguna untuk terlibat secara langsung dalam dan berpartisipasi dalam pengalaman yang sedang berlangsung. Konten interaktif ini bentuknya macam-macam ya Bapak dan Ibu, tidak hanya satu jenis saja video, tapi foto pun bisa, dan kemudian juga sekarang banyak ya Bapak dan Ibu mungkin tahu Spotify, di situ banyak sekali podcast informatif yang bisa digali, nggak hanya terkait dengan teknologi sekarang, tapi juga terkait dengan bisnis-bisnis makanan atau F&B ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita langsung nih masuk ke ide konten kreatif. Jadi yang pertama itu ada video tutorial masak. Nah, video tutorial masak ini apa? Jadi video tutorial masak ini adalah konten atau sebuah video yang menunjukkan cara memasak hidangan lezat dari produk frozen food yang dijual. Misalnya Amazi Frozen Food ini punya tteokbokki frozen. Siapa yang nggak tahu tteokbokki frozen ya? Jadi sebetulnya kita sendiri orang awam juga tanpa harus diberitahu tutorial masak, kita sudah tahu caranya. Misalnya kita rebus air dulu, kemudian air sudah mendidih, masukkan kue berasnya. Setelah kue beras sudah cukup matang, dimasukkan sausnya dan dimasak sebentar sampai si saus dan airnya itu tercampur seperti itu ya. Tapi melalui video tutorial masak ini kita jadi tahu nih penjelasannya seperti apa. Mungkin di dalam video tutorial masak kita bisa memberikan tips bagaimana menggunakan produk dengan baik. Maksudnya bagaimana step by step-nya agar mendapatkan produk si tteokbokki itu dapat dimakan dengan enak seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian melalui video tutorial masak juga, kita nih sebagai yang membuat kontennya, konten kreatornya, itu kita bisa memberikan tips bagaimana mendapatkan hasil terbaik. Misalnya si tteokbokki ini setelah dikeluarkan dari dalam freezer perlu ditowing dulu, perlu didiamkan dulu selama 15 menit agar tekstur kenyalnya itu sesuai seperti itu. Kemudian kita juga bisa menyertakan opsi interaktif. Opsi interaktif itu seperti apa? Jadi di dalam video tutorial masak ini kita bisa memberikan ide-ide penambahan kondimen di dalam si tteokbokki ini. Misalnya tteokbokki itu enak kalau misalnya ditambahkan telur rebus, mie, dan odeng seperti itu. Dengan menambahkan ketiga kondimen tambahan ini bisa membuat tteokbokki kamu jauh lebih enak, misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga perlu membuat video yang singkat dan menarik. Kenapa nih perlu singkat dan menarik? Karena memang ya sekarang ini menurut saya audiens viewers dari sosial media itu tidak terlalu suka gitu ya sama video yang terlalu bertele-tele dan lama seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya itu ada pembuatan kreasi resep seperti itu. Jadi kreasi resep ini adalah konten nih yang menunjukkan cara memasak produk frozen food itu menggunakan bahan-bahan yang berbeda sehingga menghasilkan menu yang berbeda juga tapi dengan satu produk. Dan si konten ini itu bisa kita buat menjadi variasi menu dari produk yang dipakai. Kemudian dari si kreasi resep ini, si kontennya ini, kita juga bisa menyertakan informasi cara membeli produk. Nah, di mana nih informasi cara membeli produknya itu bisa kita tempatkan dalam kontennya. Misalnya dalam video, kita bisa melampirkan gimana cara untuk membeli produk ini. Misalnya dikasih informasi yang mau produk tteokbokki atau ayam crispy frozennya Amazi itu bisa klik link di bawah ini ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga melalui konten kreasi resep ini kita juga bisa mengadakan interaksi dengan audiens dengan misalnya mengajak audiens untuk merecook resep yang kita buat seperti itu. Dan kalau sudah di-recook, apakah nih si video dari yang dibuat oleh audiens ini di-tag ke official sosial media kita seperti itu, sehingga terjadi interaksi dari kita sebagai seller dan konsumer seperti itu.
Nah, selanjutnya ini ada contoh ya, ada contoh konten kreator resep ya yang saya dan tim buat. Jadi si konten ini tidak harus video ya Bapak dan Ibu, foto pun bisa. Dari foto itu kan maksudnya sudah bisa menggambarkan. Misalnya untuk yang ini ada mini air fryer pizza, itu kita menggunakan sosis bratwurst Amazi. Kemudian di bawah ini ada kebab yang menggunakan beef patty Amazi. Jadi dari satu produk itu kita bisa membuat berbagai macam menu yang memang mudah gitu untuk dipraktekkan oleh viewers kita, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini untuk gambarnya. Dan untuk videonya ini kita buat spicy honey garlic chicken ya ala Amazi tentu, dan gunakan ayam crispy frozen Amazi, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, dari sini kan misalnya kita sebagai viewers itu ingin merecook nih. Kita ingin merecook, jadi apa yang kita perlukan untuk merecook ini tentunya bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya itu adalah ayam crispy frozennya Amazi. Maka dari itu, kita sebagai seller untuk dalam usaha untuk meningkatkan penjualan frozen food, kita berikan informasi bagaimana dan di mana si pembeli itu bisa membeli produk kita. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya itu ada live cooking demo. Live cooking demo ini kayaknya juga sudah nggak asing lagi ya. Kita banyak melihat video seller-seller yang jualan live di TikTok ya, dan di Shopee Live juga ada ya biasanya. Memang untuk live cooking demo ini belum dipraktikkan, tapi memang sudah menjadi plan saya dari lama. Jadi si live demo ini merupakan video live yang dilakukan secara langsung di toko atau acara tertentu untuk menarik perhatian customer atau viewers ya. Kenapa si live cooking demo ini juga salah satu cara yang potensial ya sebagai ide konten kreatif, karena memang dari live cooking demo ini kita bisa menghadirkan rasa percaya antara kita seller dan customer. Gimana rasa percaya itu bisa terbangun? Karena biasanya saya juga sebagai konsumer ya, kadang suka bertanya apakah si foto display makanan yang ada di kemasan itu sama dengan yang aslinya yang ada di dalam kemasan, seperti itu. Mungkin ada juga banyak pertanyaan yang muncul, apakah si ayam crispy frozen Amazi itu benar-benar crispy? Nah, melalui live cooking demo ini kita bisa memberikan gambaran asli mengenai produk kita, seperti itu. Dan dan seandainya kita bisa memberikan memenuhi ekspektasi dari customer, itu kan bisa terbangun rasa kepercayaan antara customer ke kita sebagai seller, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga bisa membuat konten tips penyimpanan. Nah, tidak hanya tips penyimpanan ini tidak hanya dalam bentuk video saja ya Bapak dan Ibu, maksudnya dalam bentuk gambar atau flyer seperti ini pun sangat-sangat bisa. Nah, dari tips penyimpanan ini bisa dikembangkan materi-materinya seperti jenis makanan apa saja yang bisa disimpan dalam freezer, kemudian juga pengaruh dari suhu freezer atau suhu penyimpanan dalam freezer terhadap waktu simpannya. Jadi misalnya di suhu minus 6 derajat Celcius itu ternyata bisa menyimpan selama 1 minggu si produk makanan itu, atau di suhu minus 12 derajat itu ternyata kita tuh bisa menyimpan makanan selama 1 bulan, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kita juga bisa memberikan tips and trick, misalnya bagaimana cara menyimpan daging yang baik, bagaimana cara menyimpan produk frozen food yang baik, seperti itu Bapak dan Ibu. Tentunya dalam pembuatan konten tips penyimpanan ini kita perlu memberikan cara-cara yang praktis dan mudah diikuti, seperti itu. Karena kan kita tidak bisa menyamaratakan fasilitas yang dipunyai oleh kita dengan fasilitas customer atau viewers kita ya Bapak dan Ibu, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada
konten testimoni pelanggan atau review pelanggan ya. Jadi di sini kita sebagai seller itu meminta pelanggan untuk membagikan pengalaman setelah mengkonsumsi produk frozen food. Namun tidak hanya pengalaman setelah mengkonsumsi produk kita saja yang bisa di testimoni atau diberikan review nih dari customer kita, tapi bisa juga dari bagaimana pelayanan kita kepada mereka seperti itu. Di sini ada ada contoh misalnya di sini ada yang memberikan bintang 5, katanya ayamnya enak dan beneran beda dengan merek-merek lain. Kemudian diberikan juga bintang 5, katanya sosisnya enak. Kebetulan kami juga masih frozen food menjual ini ya, sosis bratwurst ya. Katanya mantap, mau coba menu lainnya seperti itu. Kemudian ini di bawah itu ada yang memberikan bintang 5 juga. Katanya pesannya pagi, siang sudah sampai. Nggak lama setelah check out diberikan resi gosen. Berarti tandanya tidak hanya produknya saja seperti itu yang bisa direview, tapi pelayanan dari kita sebagai seller juga bisa direview. Yang dimana jika kita sebagai seller itu mendapatkan review yang baik gitu dari customer, itu juga akan membangun kepercayaan lagi bagi konsumen-konsumen yang memang belum pernah dan tertarik untuk membeli produk kita seperti itu. Kemudian ada konten untuk berkolaborasi dengan influencer ya, sudah nggak asing juga nih sama kata-kata influencer atau selebgram gitu ya sekarang. Tapi Bapak dan Ibu, sebelum kita memutuskan untuk berkolaborasi dengan influencer, kita perlu juga nih menganalisa kebutuhan kita saat kita ingin berkolaborasi. Nah, kebutuhannya bagaimana kebutuhannya seperti itu. Nah, disesuaikan nih. Yang pertama disesuaikan dari budgeting kitanya. Tentunya saat berkolaborasi dengan influencer kan ada kerjasama dan ada proses pembayaran ya atau endorsement seperti itu. Nah, kita sesuaikan jenis influencernya, kita mau influencer mikro atau makro seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, setelah kita menentukan influencer mana nih yang mau kita pilih, mikro atau makro, kita juga perlu menentukan fokus pembuatan konten dari si influencer tersebut seperti itu. Karena memang lini kita adalah lini di makanan, di frozen food, di F&B, food and beverage, tentunya kita juga perlu memilih influencer-influencer yang aktif dalam membuat konten makanan juga. Kan nggak nyambung ya kalau misalnya kita berkolaborasi dengan influencer yang sering mereview gadget gitu kan ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita setelah menentukan itu kan bisa terjadi brief dan si konten yang dibuat oleh influencer itu kan pesannya bisa sampai ya ke kita. Nah, melalui kolaborasi dengan influencer juga salah satu tips and tricksnya itu biar kita bisa meningkatkan penjualan produk kita frozen food, kita juga bisa memberikan voucher khusus untuk pembelian yang dimana si voucher ini di-linkkan dengan link yang ada di sosial media influencer tersebut seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian, kita sudah selesai membahas tentang referensi-referensi dalam membuat konten-konten interaktif. Sekarang kita akan membahas tentang media-media yang digunakan ya sebagai media pendukung nih, media sosial dalam penyaluran konten-konten yang sudah kita buat tadi. Di sini sudah nggak asing ya dari 3 media sosial ini. Ini ada Instagram, Twitter, dan Facebook yang dimana fitur-fiturnya itu bisa kita maksimalkan dan kita sesuaikan dengan konten-konten yang akan kita buat ya Bapak dan Ibu. Kemudian di sini juga ada TikTok dan YouTube ya di sini ya. Tapi dalam menggunakan media sosial nih dari kelima yang tadi, kita juga perlu ada penyesuaian konten dengan fitur-fitur yang tersedia di setiap platform sosial medianya, dan kita juga perlu ada penyesuaian target audience untuk meningkatkan efektivitas konten dan memang konten itu sampai gitu ke audiensnya dan pesan di dalam konten tersebut juga sampai sehingga si audiens tersebut itu tertarik untuk membeli produk kita, produk frozen food seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, dalam sosial media itu ada interaksi antara kita
content creator dan seller dengan customer atau viewers ya. Jadi interaksi tersebut bisa kita lihat dan nama asingnya itu adalah engagement rate. Jadi engagement rate itu adalah interaksi apapun yang dilakukan oleh pengguna pada konten media sosial media sosial untuk menunjukkan bahwa mereka itu tertarik dengan konten kita. Nah, Bapak dan Ibu biasanya suka mendengar kalau di konten YouTube itu ada like, comment, dan subscribe. Atau enggak di TikTok, oh viewers TikToknya dia sampai 1,5 juta. Atau enggak jumlah like-nya itu sekian-sekian ribu seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari faktor-faktor yang menentukan tinggi atau rendahnya engagement rate dari sosial media kita. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada hal-hal yang bisa diukur sebagai engagement rate. Yang dimana kalau misalnya engagement rate-nya tinggi tentu sangat-sangat bagus gitu. Untuk perkembangan penjualan kita di sosial media. Jadi misalnya untuk Instagram sendiri yang diukur sebagai engagement itu adalah jumlah likes, jumlah followers, dan jumlah viewers dari video reels ya biasanya ya. Kemudian juga untuk Twitter itu bisa dilihat dari jumlah retweet dan jumlah followersnya. Kemudian untuk Facebook sendiri bisa dilihat dari jumlah share, likes, dan followersnya. Untuk TikTok itu juga bisa dilihat dari jumlah likes, followers, dan viewers. Kemudian untuk YouTube nih, udah nggak asing lagi ya. Yang diukur sebagai engagement-nya itu likes, comment, dan subscriber. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian, di sini kita akan membahas tentang tips and tricks dalam meningkatkan engagement rate. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Yang dimana ini bisa diterapkan nih setelah webinar ini berakhir ya. Jadi yang pertama itu dalam meningkatkan engagement rate dalam usaha dalam meningkatkan engagement rate itu kita perlu memperhatikan waktu posting konten kita. Kenapa? Jadi saat kita ingin memposting itu kita bisa melakukan pada waktu di mana si audiens ini, si viewers ini biasanya sedang membuka sosial media. Seperti itu, seperti pada jam makan siang atau istirahat, atau pada jam pulang kerja. Kenapa pada saat itu? Karena memang itu adalah waktu-waktu kita nih sebagai pekerja itu ada waktu bersantai ya. Ada waktu bersantai yang biasanya kalau bersantai itu banyak dari kita itu malah memegang HP dan membuka sosial media gitu. Jadi memang itu waktu yang paling efektif nih untuk kita dalam memposting konten kita. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga perlu mengunggah konten secara rutin. Setelah kita tahu nih waktu yang efektifnya itu pada jam berapa dan kapan, kita juga perlu mengunggah konten secara rutin. Kenapa kita perlu mengunggah konten secara rutin? Karena agar audiens yang terlibat itu akan semakin banyak, seperti itu. Jadi kan kita memang sedang usaha gitu agar konten kita naik. Nah, salah satu usahanya itu adalah ya kita mengunggah konten secara rutin, apalagi jika kontennya itu sesuai dan relate dengan audiens, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga bisa mengadakan komunikasi dua arah. Maksudnya gimana nih komunikasi dua arah? Jadi komunikasi dua arah itu adalah interaksi yang terjadi antara kita seller, konten kreator dengan audiens. Sehingga audiens itu merasa dilibatkan dalam konten yang dibuat. Gimana maksudnya? Nah, seperti tadi sebelumnya saya sudah mencontohkan kalau di video kreasi resep itu kita bisa memberikan informasi penjualan produk, kemudian juga kita bisa mengajak audiens untuk merecook resep kita. Nah, itu merupakan interaksi dua arah antara kita seller dengan audiens, seperti itu. Dan juga mungkin ada yang suka suka aware kalau misalnya ada kalimat-kalimat di belakang kalimatnya bunyi gini. Jangan lupa kalau misal ada yang tahu jawabannya bisa jawab di
kolom section ya. Nah, itu juga merupakan ajakan untuk bisa komunikasi dua arah sehingga memang ada interaksi di dalam konten tersebut seperti itu. Dan kita juga sebagai seller atau konten kreator ini nggak perlu segan untuk membalas komentar-komentar yang ada di kolom section seperti itu. Ya memang untuk membangun interaksinya ya antara kita dengan audiens seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga bisa memaksimalkan fitur yang ada pada masing-masing sosial media. Nah, saat kita membuat konten berdasarkan fitur-fitur yang ada pada sosial media itu kita mampu meningkatkan engagement rate. Tentunya fitur-fitur ini juga bisa dan perlu disesuaikan dengan konten yang akan kita buat agar nyambung dan lagi-lagi agar pesannya bisa sampai ke konsumen, ke audiens, dan ke viewers seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada kita perlu membuat konten yang informatif. Nah, si konten informatif ini sifatnya itu biasanya tuh banyak disukai sama audiens karena memang bisa sekaligus secara tidak langsung juga menjawab pertanyaan-pertanyaan audiens yang relate dengan kehidupan sehari-hari dan itu nggak seperti tanya seperti itu Bapak dan Ibu. Oh iya ya, oh ini ternyata jawabannya seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir itu ada kita perlu rutin menganalisa engagement rate. Ya, seperti itu. Kenapa kita perlu rutin menganalisa engagement rate? Itu karena melalui analisa dari engagement rate itu, kita itu bisa melihat tingkat keberhasilan dari strategi-strategi marketing dalam perkontenan yang sudah kita lakukan, seperti itu. Nah, dari situ juga kita itu bisa mengetahui kelebihan dari strategi A dan kekurangan dari strategi A seperti itu sehingga yang apabila kita sudah melihat kelebihan dan kekurangannya kita bisa memperbaiki itu kekurangan-kekurangan yang belum berhasil seperti itu dan bisa memaksimalkan kelebihan-kelebihan yang sudah berhasil dalam konten tersebut seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian materinya sudah selesai, kita bisa lanjutkan diskusi pada sesi tanya jawab yang apabila memang ada beberapa hal yang belum jelas itu bisa ditanyakan yang insya Allah akan saya bantu jawab seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga sudah menyimak materi diskusi kita tentang perkontenan hari ini. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Yanti dan juga kepada Ibu Raisa ya yang sudah memaparkan materi pada pagi sampai dengan siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melayangkan pertanyaan ya melalui kolom chat ataupun bisa juga lewat WA group atau mungkin bisa lewat WA juga seperti itu. Nah, langsung saja di sini sudah ada pertanyaan yang masuk lewat kolom WA, Mbak. Di sini ada pertanyaannya dari yang pertama. Saya bacakan dulu ya. Ini yang sudah masuk pertanyaannya dari Ibu Kiki ya, Ibu Kiki di Jakarta. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana cara agar mengetahui waktu yang paling potensial untuk mengupload konten pada sosial media seperti itu. Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan ya, mungkin bisa dibantu ditambahkan penjelasannya dari Mbak Raisa atau mungkin ada tambahan dari Bu Yanti. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nina untuk pertanyaannya. Mungkin untuk itu, tadi pertanyaan terkait dengan waktu yang paling potensial untuk mengupload ya, mengunggah konten ya. Jadi memang yang pertama, dalam usaha dalam meningkatkan si konten itu kita perlu banyak trial error seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah kita perlu menganalisa si waktu kita mengupload konten itu
banyak dilihat atau nggak interaksinya bagus atau tidak itu melalui analisa engagement rate dulu seperti itu. Nah, melalui itu kita jadi tahu waktu-waktu yang paling potensial berdasarkan target audiens yang memang sudah kita tuju seperti itu. Dan melalui itu juga kita juga perlu mengenali audiensnya kita nih, target marketnya kita, sehingga kalau kita sudah tahu nih target audiensnya kita siapa, kita juga bisa mengidentifikasi zona waktu dan waktu luangnya mereka gitu saat mereka senggang seperti itu Mbak Nina. Mungkin ada tambahan dari Ibu Yanti? Ya, memang terima kasih ya pertanyaannya. Dunia digital ini dunia yang sangat unik, sebab itu target market sangat penting ya, dan kita bisa melakukan riset gitu ya, seperti tadi Mbak Raisa bilang, karena misalnya Amazi tadi kan, antara Amazi yang family resto aja, kita kan akunnya kita pisahin ya dengan yang Amazi frozen food, itu aja karakternya kan berbeda gitu kan, yang menyantap makanan siap saji dengan atau menu restoran dengan Amazi frozen food, terus ada lagi karakter resellernya kan. Nah, sebab itu materi-materi itu kita harus pisahkan channel-channelnya ya, mana channel untuk reseller dan agen, mana channel untuk konsumennya ya, juga jam-jam di mana mereka lebih responsif ya. Kalau kita tahu kan tadi target marketnya Amazi Frozen kalau reseller ataupun konsumen berarti kan ibu muda ya. Nah, biasanya kan pagi-pagi terlalu sibuk ya, belum pegang sosmed tuh ya. Biasanya menjelang sebelum anak pulang sekolah misalnya seperti itu. Tapi itu juga dilihat dari respon-responnya ya. Dan kita juga bisa ngeposting terjadwal kan ya. Itu bisa kita lakukan juga. Jadi memang ada waktu-waktu premium sih sebetulnya ya. Misalnya tadi jam 10 pagi misalnya kan, sore gitu kan, jam 4 misalnya ya, atau malam gitu. Tapi itu juga tergantung dari produknya. Jadi memang produk, target market, sama karakter si produk itu sendiri ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, usaha makanan itu Ibu Bapak semua itu memang persaingannya luar biasa ya. Jadi semakin kita detail, semakin kita fokus atau kita sebut mastering terhadap bisnis kita, ya itulah yang harus kita lakukan ya. Semakin mengenal konsumen kita, semakin mengenal jaringan kita, itu akan lebih baik ya. Ya, silakan ke pertanyaan berikutnya, mudah-mudahan udah bisa menjawab ya. Terima kasih Bu Yanti dan juga Ibu Raisa. Nah, di sini juga ada pertanyaan lagi yang masuk melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti kita ada sesi juga apabila ingin bertanya secara langsung, nanti kami persilahkan Bapak Ibu ya. Nah, yang saya akan bacakan ini yang masuk melalui kolom chat ya. Dari Ibu Jenny Susiani, untuk usahanya itu adalah kuliner pepes ikan duri lunak. Nah, untuk lokasinya itu di Serpong, berarti di Jakarta ya, Tangerang seperti itu. Bagaimana cara kolaborasi dengan influencer agar mereka bisa menerima kita? Beliau sudah beberapa kali tetapi tidak berhasil. Nah, mungkin di sini ada kiat-kiatnya dari Mbak Raisa, bisa dibantu dijawab, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang paling utama sih kita perlu tahu dulu ya tujuan dan target audiensnya siapa. Lagi-lagi kita perlu tahu target audiensnya siapa. Karena ini juga akan membantu kita sebagai seller itu bisa memilih influencer yang tepat dan memiliki pengikut yang relevan gitu dengan audiens dari target kita seperti itu. Kemudian setelah itu kita perlu mencari influencer yang sesuai bagaimana, yang sesuai dengan lini bisnis kita seperti itu dan cocok dengan bisnis kita. Kemudian setelah kita menemukan nih beberapa opsi influencernya, kita bisa mempelajari konten-konten dari influencer tersebut, apakah cocok atau tidak seperti itu. Kemudian setelah kita rasa cocok nih dengan si influencernya,
kita bisa membangun hubungan antara kita dengan influencernya dengan kita menghubungi biasanya kontak person dari si influencernya tersebut. Kemudian kita lakukan penawaran yang dimana memang kita meminta bantuan dari influencer tersebut untuk mempromosikan produk kita, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, biasanya setelah tawaran-tawaran itu berhasil, nanti akan ada akan ada kontrak atau perjanjian seperti itu antara kita dengan influencer, dan kita juga dari situ bisa mendiskusikan ide kolaborasi konten seperti apa yang akan dibangun, seperti itu. Seperti itu Mbak Nina jawaban dari saya. Mungkin Bianti bisa menambahkan. Cukup ya, sudah komplit. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Ibu Jenny ya. Sekarang kan juga banyak influencer yang ada yang memang harus dibayar dengan honor ya, ada juga yang dengan produk ya. Kalau produk masih skalanya terbatas, sama Amazi Frozen Food juga kan belum bisa nasional ya, beda dengan Amazi Family Resto ya. Kita sebut apa, micro influencer ya Mbak Raisa ya. Jadi memang kita pilihlah micro influencer yang memang jangkauannya juga sesuai dengan jangkauan distribusi produk kita. Kan pastinya jual pepes juga mirip dengan Amazi Frozen ya. Kalau Amazi Frozen memang bisa ada beberapa kota yang bisa kita kirim pakai paksel ya, seperti Balikpapan, Surabaya, Malang gitu kan. Tapi pastinya pepes juga terbatas ya. Nah itu juga mungkin kalau budget kita terbatas, kita bisa pakai micro influencer yang dibayar dengan produk ya. Memang dia followernya mungkin nggak terlalu banyak, tapi kalau sasarannya tepat ya, kalau pepes misalnya ibu-ibu umur berapa, sosial ikutnya mudah-mudahan. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada yang ingin bertanya secara langsung. Saya persilakan Ibu Hoirunisa. Ini tadi masih ada Ibu Maria yang dari NTT Kupang, Mbak Nina. Oh ya Bu, ini mungkin kita persilakan dulu karena dari tadi ingin bertanya sepertinya Bu. Oke, sebelumnya kesempatannya, saya Nisa dari Delicious. Jadi saya akan menceritakan sedikit mengenai Delicious. Saya baru ingin memulai usaha yaitu frozen food, dan saya tertarik pada bidang tersebut. Terus yang ingin aku tanyain yaitu apakah mempromosikan di media sosial itu lebih efektif menggunakan iklan berbayar atau ads atau dengan cara endorsement seperti itu? Menurut pengalaman Bapak Ibu semua seperti itu. Produknya apa frozen foodnya sama target marketnya? Oke, kalau untuk frozen food itu kayak semacam keju aroma, terus ada cireng isi mercon juga seperti itu. Target marketnya siapa? Target marketnya lebih ke kalangan anak muda sih. Ke kalangan anak muda ya. Ya, secara organik udah dimulai sosmednya. Lagi trial, lagi uji coba. Udah follower. Lagi tahap uji coba, Bu. Oh, tahap uji coba ya. Mbak Raisa mau jawab dulu atau saya dulu? Boleh Ibu Yanti dulu. Nah ini kalau baru mulai bisnis ya, tentunya kita nggak bisa tiba-tiba iklan ya, karena kan belum ada follower, belum ada jejak digitalnya ya. Berarti belum ada jejak digitalnya di itu ya, di. Kalau untuk apa namanya media sosialnya sudah ada, karena sebenarnya saya punya usaha makanan yang siap saji yaitu sushi, cuma pengen nambah lagi menu baru yaitu frozen food seperti itu Bu. Jadi jualnya dalam satu platform seperti itu. Dalam satu akun ya. Untuk followersnya saat ini tidak ada, tapi saya ingin mengembangkannya. Saya bingung, jadi saya bingung menurut ibu bapak semua tuh lebih efektif untuk mempromosikan di iklan berbayar atau ads, atau lebih efektif ke endorsement seperti itu. Ya sebenarnya tuh sih kombinasi. Jadi ya, ingin mengembangkan. Karena namanya membangun brand awareness itu kan harus konsisten terus menerus ya. Cuman saya mau tanya ya, berarti satu restoran sushi, satu cireng gitu, itu kan sebenarnya mereknya sama atau enggak? Nah itu juga kalau mencampur adukan sebuah brand kan
engagementnya menjadi tidak fokus ya? Masih satu brand. Satu brand gitu ya. Terus konsep bisnis brandnya sendiri apa ya? Sebenarnya kalau misalnya untuk sushi itu lebih ke open PO made by order aja sih. Cuma dalam waktu terdekat aku pengen bikin ada frozen foodnya juga seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk sushinya itu sistemnya open PO atau made by order. Kalau misalnya frozen foodnya itu bisa dikirim, ya bisa lebih bisa lebih aktif aja gitu setiap hari gitu. Ya sebenarnya sebelum memilih metode yang tepat ya, strategi marketing yang tepat, nomor satu mungkin brand konsepnya perlu direvisit ulang kali ya. Karena gini, sebuah brand itu kan harus punya karakter ya. Misalnya brandnya namanya apa tadi? Eat Delicious. Misalnya Eat Delicious gitu ya. Nah, Eat Delicious itu harus punya karakter seperti apa gitu kan. Kalau dia jadi orang tuh orangnya seperti apa gitu kan. Terus target marketnya siapa gitu kan. Terus sebelum memutuskan ada cireng, ada sushi, si brand Eat Delicious ini brand untuk apa gitu kan. Karena kita juga apakah Eat Delicious ini mau jadi toko misalnya kayak gitu kan, sehingga produknya banyak gitu, apakah itu merek toko bukan merek brand satu produk gitu kan, atau satu range makanan, atau mau bagaimana gitu kan. Karena itu juga penting sebelum menentukan tadi strateginya seperti apa gitu. Brand konsep itu namanya ya, brand konsepnya dulu perlu dipikirkan. Terus perlu dipikirkan juga kalau membangun brand ini kan harus long term ya. Misalnya apakah Eat Delicious itu nantinya bisa didaftarkan di Haki gitu kan, sehingga dia bisa stand out di persaingan yang sangat ketat gitu. Karena benar-benar ya kita ini berada di persaingan yang sangat ketat kan di dunia kuliner ini ya. Bagaimana kita bisa punya menjaring target konsumen gitu kan, itu juga perlu dipikirkan. Kalau secara strategi sih memang semua kita memang harus integrated namanya ya, nggak bisa satu topik satu cara gitu ya. Akan bagus kalau kita sendiri secara organik sudah ada gitu kan marketnya, itu akan di-boost dengan iklan. Kalau langsung iklan itu pasti nanti rasionya boncos, kan kita ada KPI ya namanya Key Performance Indicator, ada rasio-rasio yang harus kita penuhin juga, misalnya kita pasang iklan berapa, efektifnya berapa gitu kan. Kalau di kita ada target misalnya rasio 10 kali lipat dari yang kita invest gitu. Seperti itu contohnya ya. Jadi ada ukuran-ukuran, tadi kan udah ada contoh ukurannya ya, jadi perkembangan follower, misalnya perkembangan ini, terus nanti kita juga ada rasio, cost ratio, ya kan salah satu kita jalankan integrated dari digital ya, tapi below the line juga kita lakukan. Below the line kan kayak apa, bazar, pameran gitu kan, terus bikin yang demo offline juga kita lakukan, misalnya setelah pandemi ya, kalau sebelum pandemi kan pas pandemi nggak bisa ya. Nah, jadi memang promosi itu marketing strategi ya integrated antara above the line sama below the line gitu kan. Terus tapi intinya sendiri tadi kalau soal sosial media juga harus integrated lagi. Itu juga harus dipisahkan nih, contohnya Amazi Frozen sama Amazi Family Resto akunnya kita pisah ya. Terus kemudian kita bedain channel lagi. Misalnya kalau Amazi Frozen untuk yang sifatnya reseller atau agen, kita masuk ke website gitu kan, untuk agen reseller ya. Tapi kalau konsumen Facebook sama IG kita fokus di situ aja. Terus kemudian kayak LinkedIn gitu juga kan masuknya ke agen reseller ya, terus blog kayak gitu ya. Terus beberapa kegiatan yang sifatnya kayak seminar wirausaha apa kan untuk yang agen reseller. Jadi memang itu juga macam-macam ya ininya ya. Tapi intinya saling mendukung, ada publicity juga, kita menggunakan advertorial digital ya, advertorial kayak kita pilih kayak Nova misalnya ya, Nova sekarang kan digital semua ya, Nova marketing, terus ada beberapa yang kita cocok gitu ya, kayak Sindo News misalnya, kita juga evaluasi setiap
responnya gitu. Jadi memang intinya ukuran-ukuran itu harus kita lakukan. Kalau jualan kita juga lewat marketplace, kita cuma fokus ke Shopee sama Tokopedia gitu. Karena masing-masing juga karakternya beda. Memang waktu itu kita coba di berbagai, nanti juga oh ternyata kita hanya cocok di Shopee sama Tokopedia kayak gitu. Itu juga strategi promosinya kan beda juga antara Shopee sama Tokopedia ya. Jadi memang kita harus lihat karakter-karakternya ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab, tapi nomor satu brand konsepnya mungkin direvisit lagi, bisnis plan-nya direvisit lagi, sama marketing plan-nya mungkin disusun ulang kali ya, biar bisa long term, jangan sampai nanti invest di tadi spend iklan tapi kurang efektif, karena terus terang ya cost ratio sosial media ini mahal loh dibandingkan cost ratio zaman konvensional ya, cost ratio ya kita bicaranya ya. Antara jangkauan dan return-nya ya, itu juga memang lumayan sekarang tuh sangat besar kalau saya lihat sih ya. Mudah-mudahan bisa, tapi kita bisa bisa fokus ya kalau di sosial media tuh ya kotanya, daerahnya, tapi sebenarnya itu jadi sangat mahal ya, karena makanya di Amazon nasional juga setiap outlet harus punya akun karena menggarap konsumen, misalnya di Bangko Jambi menggarap Bangko Jambi, di Kuala Tungkal menggarap di Kuala Tungkal gitu. Jadi memang kemudian bagaimana kita bisa punya powerful secara nasional juga masih tantangan yang berat itu juga ya. Itu aja terus berubah ya. Nah, jadi memang pada saat beriklan itu ya jangan sampai nanti kurang efektif ya antara biaya sama hasilnya. Jadi memang di dunia digital ini memang konsistensi, kontinuitas itu yang paling penting. Karena eksistensi ya, trackingnya ya, jejak digitalnya itu yang paling penting ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Mbak Dina itu tadi ada dari Kupang ya pertanyaannya. Ya, ada Ibu. Saya bacakan Ibu ya. Ibu Maria ya, Mbak Dina mau dibacain? Ya, jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu datangnya dari Ibu Maria. Wah, jauh sekali ya. Ini ada dari Kupang NTT seperti itu. Untuk usahanya beliau belum ada. Lalu untuk pertanyaannya, kendala apa saja yang pernah dialami dalam membuat konten usaha sesuai dengan pengalaman dan bagaimana tips untuk mengatasinya? Dipersilakan kepada Ibu Raisa atau Bu Yanti. Konten ya, iya konten itu tergantung target marketnya lagi ya, bahasa yang kita pakai di generasi sekarang sama generasi sebelum. Soalnya Amazi kan udah dari tahun 2003 ya, mulai dari Red Crispy itu berarti udah 20 tahun ya kita ya, 20 tahun. Nah itu juga bahasa-bahasa yang kita pakai ya ke sesuai target market kita tuh penting banget, konten-konten yang menarik itu memang dari zaman ke zaman juga berubah ya. Kalau bicara Amazi Family Resto aja dulu dari mulai gerobak tuh kita belum ada sosmed ya dulu waktu gerobak, tapi kita udah ada website kan, udah ada kegiatan-kegiatan below the line dan above the line juga ya lewat publicity kan. Ya kadang kita itu kalau dari kita sendiri pemilik brand kalau nggak konsisten itu problem juga. Misalnya kita itu terlalu melihat kompetisi terus ikut kompetitor ya, itu kadang-kadang kita jadi kehilangan jati diri, itu juga menjadi problem kita selama ini juga yang harus terus-menerus riset kembali, mengingatkan kembali brand karakter kita ya, personality kita, itu juga salah satu yang problem di konten ya. Konten itu kan berarti macam-macam ya, konten di website kan, konten di sosmed gitu, konten di artikel yang kita bangun ya, semua yang integrated ya, termasuk konten-konten di acara-acara below the line kita ya. Nah, bagaimana membangun brand itu memang kita aja transformasi kan dari fast food menjadi restoran gitu kan. Terus bagaimana frozen food ini juga menjadi produk yang bisa ditawarkan, karena gini ya, kalau kita restoran kan secara legalitas kita perizinannya kan kayak like hygiene, CHSE gitu kan. Tapi kalau kita punya frozen food kan sebagai nggak bisa pakai standar restoran, kita harus punya rumah produksi yang standarnya CCPOB dan BPOM. Itu juga kan harus disampaikan konten seperti itu ya.
ke konsumennya dari keamanan pangan, itu juga kita bikin konten-konten kayak gitu bahwa berbeda cara produksi kita di restoran dengan cara produksi kita untuk frozen food dalam kemasan, karena itu termasuk dalam Undang-Undang Keamanan Pangan produk high risk ya kalau frozen food itu ya, itu juga yang kita kerahkan. Makanya tadi kenapa Mbak Raisa itu salah satu tim R&D kita di Amasi ada beberapa orang ya, semuanya harus paham marketing, karena jangan sampai orang R&D bisa bikin produk, bisa launching produk, tapi nggak ngerti pasarnya, nggak ngerti konsumennya, itu masalah konten juga ya. Konten itu sebenarnya komunikasi dengan konsumen gitu kan. Apa yang kita konsumen ataupun mitra usaha ya, mitra usaha bisa franchisee, bisa reseller, agen juga itu mas. Nah para agen reseller juga atau franchisee kan bagaimana membuat komunikasi ke konsumen, itu juga konten-konten untuk sosmed kita buatkan di Amazi Nasional ya, ataupun Amazi Frozen untuk konten-konten sosmednya. Jadi mereka dapat desain dari kita, terus tinggal ganti nomor teleponnya, ganti lokasinya, itu juga penting untuk konsistensi. Ya memang sampai sekarang mungkin masih sulit ya konsistensi untuk bangun brand ya, karena brand-brand besar aja masih terus berusaha konsisten, tapi intinya ya itulah tidak boleh berhenti ya konsistensi. Jadi memang tadi posting tiap hari, kontennya konsisten dan inline dengan brand karakter kita, itu yang memang masih terus-menerus jadi tantangan ya. Itu aja, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Makanya karakter brand itu kan mungkin tidak berubah karakter brandnya Amazi, tapi tadi desain packaging aja kita ganti ya, tapi kan zaman itu berubah, tetap kita harus kelihatan lebih modern gitu ya. Kayak tadi juga kan restoran kita kan dulu merah kuning gitu, semua kompetitor merah kuning, terus kemudian kita rebranding gitu kan. Itu juga bagian dari kita mengupgrade atau permajaan brand, atau apa kita sebut ya permajaan brand ya, itu sangat penting untuk kita tetap eksis dari generasi ke generasi, karena target market kita nggak berubah tapi generasinya beda ya, konsumennya ada beda ya. Itu aja mungkin, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi ya Mbak Nina? Ya, masih ada Raisa lagi. mau nambahkan? Iya Bu, setuju ya dengan Bu Yanti. Intinya kendalanya sih sebetulnya di situ, kemudian juga konsistensi juga ya. Kadang kan di tengah jalan kita suka kayak yang, aduh viewersnya cuman segini, jadi nggak semangat seperti itu ya. Kemudian juga selain konsistensi sebetulnya di kreativitas juga ya, karena untuk misalnya membuat konten video kreasi resep juga kan itu perlu rutin dan upload di waktu yang tepat, dan konsistensinya itu nge-push kreativitasnya itu harus lebih ditingkatkan gitu ya. Dari situ kan kita jadi perlu banyak riset menu-menu yang bisa dikembangkan dalam satu produk, seperti itu Bu Yanti. Tambahan dari Ya. Dan memang tantangannya timnya tuh harus komplit ya. Nah ini juga tantangan kita, makanya untuk meminimalkan budget kita pakai tim virtual, kombinasi tim internal sama virtual. Jadi kan itu spesialisasi ya, kayak content writer untuk naikin SEO itu kan harus misalnya 1000 kata gitu kan. Terus ada yang khusus sosial media kan, Facebook sama IG gitu, nanti khusus yang bikin video, nanti khusus yang bikin resep, memang banyak banget ya timnya tuh ya. Terus belum yang maintenance website gitu kan, nanti yang maintenance sama marketplace gitu agar responnya cepat gitu ya. Berapa orang di tim kita juga antara virtual, offline dan online tim ya, banyak banget kan. Termasuk R&D ikut di dalam tim Amazi, terus Mbak Nina untuk yang offline sales ya. Terus ada tim sosmed udah 3, content writer 4, terus ada video 5 ya, minimal itu memang banyak banget. Belum lagi desain lainnya ya, desain rutin ya, ada 2 lagi, 7 tuh orang kita ya. Emang ya itulah saya bilang sih, investasi di marketing digital ini memang benar-benar harus serius kalau mau konsisten ya. Nah untuk para reseller, agen Amazi Frozen maupun Amazi Family Resto, timnya sudah kita sediakan, tinggal pakai ya, tinggal rajin posting, tinggal nambahin konten-konten di outlet ya, yang sifatnya live atau reels ya, gitu.
Seperti itu. Jadi karena memang investasinya banyak banget ya memang di marketing digital, tapi kita harus masuk di zaman ini. Kalau nggak kita nggak eksis di era Society 5.0 ini dalam bisnis ya. Itu aja masih jauh dari perusahaan-perusahaan yang udah lebih besar ya, masih jauh sekali ya. Ada beberapa perusahaan mungkin udah puluhan timnya ya. Ya memang begitulah kita bersaing di dunia digital itu. Terima kasih Bu Tapi Yanti kita dan juga Mbak Raisa. jangan kecil hati, bisa dimulai dari yang ada dulu. Itu Ya. ada lagi yang bertanya nih. Ya, betul Ibu. Bisa. Ada lagi yang bertanya, saya Mbak. bacakan Bapak Ibu ya. Jadi untuk pertanyaannya di sini dari Ibu Naura Fairus, kalau usahanya belum ada. Lalu untuk lokasinya di Rawamangun ya. Beliau ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, mana yang lebih dahulu dalam membuat konten? Konsep dari konten tersebut atau kualitas video? Nah, itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua di sini, jika pengiriman produk frozen keluar daerah, bagaimana tips dan cara menjaga kualitas produk selama perjalanan jauh? Seperti itu. Mungkin bisa dibantu oleh Ibu Raisa atau Ibu Yanti. Saya persilakan. Ya nomor 1 sama Bu Raisa dulu ya, konten ya. Ya, boleh Ibu. Jadi tadi pertanyaan konsep dulu atau kualitas videonya dulu ya. Sebetulnya kalau berbicara mana yang lebih mana yang lebih efektif, itu baik konsep konten maupun kualitas video itu pasti mereka itu memiliki peran yang penting gitu dalam dapat menciptakan konsep yang konten yang efektif gitu, yang pesannya itu sampai ke audiens seperti itu. Nah, jadi sebetulnya sih, tapi kalau misalnya agar video konten ini efektif, tentunya kita juga perlu konsep konten yang kuat ya, biar kita itu memberikan arah dan makna dari konten yang kita buat seperti itu. Nah, kemudian dari kualitas video yang baik juga, kalau misalnya didukung nih sama kualitas video yang baik, itu pun bisa meningkatkan nilai estetika ya, mungkin ya dari video konten yang dibuat, dan pengalaman dari viewers juga bisa menjadi nilai plus gitu, seperti itu. Jadi memang tidak bisa dilakukan satu-satu ya, tapi memang bisa perlu dilakukan bersamaan sehingga bisa menciptakan konten yang ideal seperti itu. Seperti itu mungkin jawaban yang pertanyaan pertama ya dari saya. Ya itu bisa dilakukan, sebenarnya kita bersyukur ya, walaupun tadi investasi di sosial media itu cost ratio-nya tinggi, tapi kan semuanya bisa dimulai dengan gratis ya sebenarnya kan, dengan bikin fanpage bisnisnya ya, kemudian bikin konten-konten sendiri. Sekarang kan bisa bikin konten-konten sendiri aja dengan berbagai program yang murah kan sebenarnya ya, dengan hanya pakai handphone juga bisa, banyak yang bagus. Nah intinya sih biar penampilannya bagus dan mulai, yang penting kalau udah mulai bisnis ya dimulai dan terus-menerus dan konsisten, itu yang paling penting kali ya. Kadang orang tuh kan sekarang jalan, nanti berhenti, jalan berhenti, nah itu yang mungkin yang akan berat bisnis itu ya, karena bisnis itu ya harus disiplin ya dalam waktu dan konsistensi. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Yang kedua itu pertanyaannya tentang pengiriman ya? Betul Bu, tentang pengiriman produk frozen. Ya, untuk Amazi Frozen sebenarnya kita juga melakukan pelatihan tentang product knowledge dan handling produk ya. Jadi kalau Amazi Frozen memang harus dikirim dalam kondisi beku. Nanti ada kemasan khusus ya Mbak Nina ya, biasanya ya kalau jauh ada kasih styrofoam, ada kalau kita kirim ada yang pakai cooling box, pakai styrofoam, terus pakai es batu ya. Pengiriman luar kota ada yang pakai Paxel ya, karena dia punya armada beku. Kalau dalam kota memang bisa pakai Gojek, tapi Gojeknya hanya bisa yang instan ya. Kalau area-area tertentu malah kita antar pakai mobil kita sendiri ya, karena kita ada area-area yang memang bagian dari bisnis kita seperti Cilegon, Cirebon, Bandung ya, ada yang kita antar sendiri ya, Bandung ya. Kemudian Jakarta, Jabotabek juga ada beberapa area yang memang area kita sendiri ya, kayak Bekasi, BSD, Tangerang.
kita malah antar sendiri karena handlingnya tuh perlu betul-betul, tapi yang perlu di handling betul-betul juga di konsumennya ya. Konsumennya harus masukin freezer lagi, itu juga penting. Memang makanan frozen ini resiko tinggi kalau disimpan di suhu luar ya, atau di lemari es bawah gitu kan, ataupun di perjalanan itu. Karena bisa kontaminasi bakteri ya, itu perlu handling yang benar-benar serius, tapi kan ada kelebihannya juga ya karena proses pembekuan ini tidak pakai pengawet gitu kan, sehingga teknik masaknya juga kita bedakan dengan teknik masak dengan di restoran sehingga kandungan gizi tetap seperti itu. Ya, sebab itulah BPOM menjadikan produk ini kategori high risk dalam Undang-Undang Pangan dan mewajibkan fasilitas produksinya memiliki sertifikasi CCPOB ya, cara produksi pengolahan pangan olahan yang baik, atau kalau di tingkat internasional namanya GMP, Good Manufacturing Practices, kemudian memiliki izin edar BPOM. Kita juga sudah punya sertifikasi halal ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Yanti dan juga Ibu Raisa. Di sini masih ada pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya itu dari Anantia. Beliau adalah staf atau karyawan di restoran Pecel Berkah. Seperti itu. Lokasinya di Duren Sawit. Untuk pertanyaannya yang pertama, pelanggan Pecel Berkah turun drastis akibat pindahnya resto dan saat pindah bertepatan langsung dengan COVID. Nah, kira-kira upayanya seperti apa ya? Seperti itu, karena sosmed sudah kita maintenance dengan baik. Sebelum pindah, kami sudah pasang info banner ya. Seperti itu. Ada usul untuk strategi lainnya, mungkin seperti itu ya. Untuk yang kedua, strategi seperti apa agar customer yang datang sebanyak seperti weekend, seperti itu. Karena jika sudah weekday, pendapatan turun drastis. Usaha yang kami sudah lakukan adalah membuat diskon khusus office hour dari jam 17 sampai dengan tutup, tetapi permintaan kurang diminati, seperti itu. Mungkin ada dibantu dijawab oleh Ibu Raisa atau mungkin Ibu Yanti, seperti itu. Oh, Raisa dulu, saya dulu, Raisa, saya dulu. Ya, ini dunia restoran ini sama kita juga nih. Memang kalau pindah tempat suka jadi kendala ya, betul banget ya, karena konsumen taunya tempatnya di situ. Masih secara nasional juga gitu masalahnya ya. Betul, salah satunya pakai banner pindah ke alamat ini. Nah, oleh sebab itu kan kita punya sosmed dan Google Businessku ya. Nah, Google Businessku itu kan bisa dipindah ya alamatnya ya. Ya, Mbak Nina bisa dipindah kan Google Businessku? Bisa, Ibu. Bisa. Bisa dipindahkan lokasinya, Ya, nanti petanya akan kantor dipindah. berapa kali ya. Iya kan, pindah di Google Businessku. Terus di Facebook kan bisa di Facebook, di IG disebut kepindahannya. Ya, tapi itu betul COVID itu ya kita juga Jakarta ya. Jakarta sama daerah memang beda ya. Waktu daerah juga kita alhamdulillah masih untung ada di daerah ya. Waktu Jakarta tuh memang setengah mati ya kita PPKM itu ya. Malah kita banyak yang nggak bisa operasional karena Amazi kan buat anak-anak ya. Restoran kita itu ya banyak yang benar-benar ditutup ya di mall tempat-tempat bermain anak. Terus di ini memang ada beberapa tempat yang udah recovery lagi kayak Tamrin City ya. Tapi ada tempat yang memang sulit recovery. Memang ya itu tantangannya harus kerja lebih keras lagi aja. Coba dikontak lagi database-nya itu paling penting. Jadi kalau restoran tuh harus punya database-nya dikontak lagi. Kita juga ada restoran yang kita tutup di Cikokol Tangerang terus buka lagi ya, kita benar-benar mulai dari awal lagi ya. Dulu kan target marketnya anak-anak sekolah TK SD itu juga udah berubah ya kan, dalam 3 tahun kan yang TK udah lulus ya, yang SD kelas 1 udah nggak jadi kelas 1 lagi gitu kan. Ya itu memang tantangannya. Yang penting nomor 1 jangan menyerah ya.
memang restoran itu bagusnya memang tempatnya tuh sama ya. Memang saya juga ngalamin kan dari tahun 2003 kita bisnis restoran ya. Memang betul-betul memang Amazi juga yang bertahan, yang memang tempatnya tuh masih relatif sama ya dibandingkan yang pindah-pindah. Tapi kenyataannya ya kita nggak terhindar kalau pindah kan. Jadi memang nomor satu restoran itu harus punya database ya, database offline ya, yang jadi kita bisa kontak Japri. Terus kemudian kita juga bangun di dunia digitalnya untuk biar mereka itu seperti materi kita yang bulan lalu ya tentang online to offline ya. Ya kita bikin konten-konten untuk online to offline gitu ya. Coba bikin kegiatan-kegiatan mungkin di outletnya punya kapasitas besar, target marketnya kalau pecel apa? Keluarga atau orang kerja? Karena ramenya tadi katanya weekend ya. Kalau enggak, kalau kita di Amazi ya untuk karena target marketnya anak-anak, kalau di hari kerja kita bikin tadi cooking class, lomba warna, ulang tahun, TK-TK tuh nanti datang ke kita bikin cooking class ya, misalnya 30 anak satu kelas, nanti orang tuanya datang, itu juga menambah database kita ya, akses pasar, terus kita punya program sedekah tiap Jumat, itu juga akses pasar ya. Nah, jadi banyak yang kenal Amazi. Ya bikin program-program below the line-nya Pak, biar datang ke tempat. Target marketnya siapa ya, pecel berkah ini keluarga, bikin acara keluarga gitu. Below the line ya. Kalau Amazi kan bikin lomba warna, lomba fashion show gitu kan. Biasanya kalau lomba warna minggu depan ada ya di Amazi di Duren 3 ya. Itu kita biasa bikin program lomba nasional, lomba offline ya. Kalau offline kan datang ke outlet. Lagi selama pandemi ya lombanya online. Tapi gimana mereka dapat voucher ke offline gitu. Banyak cara, harus bikin banyak kegiatan Pak. Jadi nggak bisa cuma banner atau konten di sosmed gitu ya. Tapi kegiatan, gitu. Kegiatan orang datang. Jadi kalau di Amazi itu kalau bikin cooking class bayarnya 35.000, udah termasuk bahan ya. Sama yang buat dimakan, bikin burger, misalnya bikin ayam, bikin nugget. Gitu. Kalau lomba mewarna juga bayarnya pasti 35.000 Mbak Nina? Dapat makan siang. Ya, 35.000. Yang penting kan yang nganternya itu ya, anak-anaknya misalnya yang daftar 35 atau 50 anak, yang nganter bisa 2 kali lipat. Nah itu kan target market kita untuk jadi konsumen kita ya. Yang penting itulah tadi brand kita itu konsisten ya kegiatannya ya. Jadi kalau pecel berkah berarti misalnya untuk keluarga, berarti kegiatannya kan keluarga atau ibu atau keluarga juga yang umur berapa gitu kan. Pastinya bukan keluarga muda mungkin yang suka pecel berkah ya. Mungkin keluarga yang udah mapan misalnya. Atau orang kantor gitu ya. Yang bikin kegiatan kantor, meeting atau apa gitu misalnya ya. Ya harus di refine lagi brand tadi, mereknya, merek brand karakter dan target marketnya ya agar tepat sasaran. Semangat ya. Udah dari tahun 2011 ya, lama kan usahanya ya, udah 10 tahun lebih, udah 12 tahun ya. Harusnya udah punya konsumen loyal dan punya database yang bisa dikontak. Terus itu penampilan outlet penting ya, karena kan jangan sampai outlet kita kayak tua gitu, karena kita tidak lakukan permajaan. Karena 10 tahun kan generasinya mungkin udah berubah juga ya, yang makan pecelnya ya. Ya silahkan, udah selesai Mbak Nina? Ada pertanyaan lagi nih Bu, kebetulan nih pertanyaannya dari mengenai reseller. Wah ini di sini ada yang berminat, Ibu Indri ya. Beliau menanyakan bagaimana syarat menjadi reseller frozen food Amazi. Oh reseller Amazi Frozen tadi udah di share ya, mudah banget tadi. Nanti bisa sama Mbak Nina ya. Nah ini dia. Jadi kalau mau jadi reseller dropshipper ada yang hanya 500.000 udah bisa jadi reseller atau dropshipper. Kalau dropshipper kan gampang banget, nanti
Mbak Lina bisa bantu kirimin ke konsumen-konsumennya ya. Betul, Ibu. Ya, kita punya supporting system seperti itu. Atau bisa dikirim ke teman-teman di kantor misalnya kan, datang ke kantor di drop di satu tempat, bisa juga kayak gitu. Atau kalau mau lebih serius lagi, yang pakai platinum yang dapat freezer dengan branding ya, bisa dijual di depan rumah misalnya kan, atau yang punya restoran tadi bisa digabung sama restorannya, ada paket platinum yang 4,5 juta, ada paket produk 1 juta tambah freezer 200 liter yang ada brandingnya. Dan kita punya supporting system kan, kita ada materi-materi sosial media, resep, demo tadi kan, untuk dikasih ke konsumennya ya. Terus ada agen, kalau mau lebih besar lagi bisnisnya jadi agen ya, punya jaringan reseller. Ini bisa dengan produk 10 juta udah bisa menjual ke reseller maupun ke konsumen langsung. Atau punya freezer 600 liter dengan branding ya, jadi paketnya 17 juta ya, udah termasuk freezer. Intinya nih harus dilakukan konsisten, membangun komunitas untuk jaringan ibu-ibu yang memiliki anak, biasanya ibu bekerja atau ingin bekerja di rumah atau bekerja kantoran juga bisa, yang suka stok makanan praktis untuk kaum muda ya. Menunya banyak banget, yang terbaru ada cheese ball Korea ya, tteokbokki, odeng. Terus ada chicken nugget ya, chicken nugget ada yang chicken nugget non MSG ya, terus ada fried chicken, ada sosis bratwurst. Nanti dengan Mbak Nina untuk lebih detailnya ya. Ya, baik Ibu. Ya, terima kasih Bu Indri. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya akan saya berikan detailnya. Nanti kita juga akan kirimkan di WhatsApp grup Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu ini lebih tahu mengenai reseller atau mungkin agen frozen food Amazi. Jadi tadi sudah jelaskan ya, hanya dengan modal Rp500.000 saja Bapak Ibu sudah bisa menjadi reseller Amazi frozen food seperti itu. Nah, baik, karena waktu juga, nah di sini masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa kami jawab atau apa materi jawab. Nanti Bapak Ibu juga sudah tergabung ya di WhatsApp grup. Bapak Ibu juga bisa bertanya secara langsung. Nanti kita bisa bantu jawab seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri acara ini, ya saya persilakan kepada Ibu Yanti ataupun Ibu Raisa yang bisa menyimpulkan ya kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Mbak Lina, saya coba simpulkan ya. Sebelum saya simpulkan, tadi masih banyak yang tanya, katanya mau ada rekamannya atau materinya. Jadi McFood Training Center untuk webinar yang gratis dari Amazi ada di YouTube ya Mbak Lina ya, rekamannya ya. Malah bisa lihat juga materi-materi kita selama 3 atau 4 tahun ini ya Mbak Lina, kita udah bikin McFood Training Ya, Center betul, Ibu. yang Sudah banyak sekali ya Amazi ini ya. materi-materi. Materinya banyak banget. Di sana nanti ada tentang marketing strategi. Tadi siapa yang nanya tentang marketing strategi kan? Nah, tentang marketing plan gitu. Terus ada juga webinar yang berbayar tentang bisnis plan, manajemen produksi, kemudian product development gitu juga ya. Jadi nanti bisa hubungi kita ya. Tapi kalau yang untuk webinar Amazi yang free itu kita tayangkan di YouTube ya. Jadi bisa lihat rekamannya, termasuk yang tema-tema, berbagai macam tema untuk usaha makanan ya. Nah, hari ini saya simpulkan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan diskusi kita pagi ini, bahwa memang konten interaktif dalam menjual untuk meningkatkan penjualan kita itu bagian dari marketing strategi digital. Marketing strategi digital juga bagian bagaimana kita membuat integrated antara kegiatan above the line dan below the line. Jadi memang tidak bisa berdiri sendiri. Cuman karena topiknya banyak kan marketing, jadi kita buat acaranya dari topik ke topik yang lebih sempit ya. Tapi intinya payung besarnya tetap Bapak Ibu harus ingat bagaimana sebuah brand konsep target market itu harus punya personality yang kuat agar konten yang kita buat itu benar-benar bisa interaktif antara brand dengan konsumennya. Nah, tadi untuk mengukur interaktifnya berhasil tidak berhasil, kita bisa mengukur tadi dari KPI ya, Key Performance Indicator yang tadi Mbak Raisa udah buat ya. Kalau Instagram seperti apa, Facebook seperti apa, jumlah follower, bisa jumlah viewer, jumlah
yang merespon ya. Jadi kan sebetulnya UUD, ujung-ujungnya dagang, ujung-ujungnya duit kan gitu ya. Ya dengan kita mengenal konsumen kita, dengan kita berinteraksi dengan konsumen, akhirnya kan terjadi penjualan. Itu yang kita inginkan ya. Itu juga yang salah satu topik tentang strategi dari online ke offline ya. Jadi ini serupa tapi tidak sama karena memanglah begitu, marketing digital itu bagian dari payungnya besar marketing strategi, above the line dan below the line yang semuanya kita harus bagaimana kita buat semuanya menjadi integrated. Jadi untuk membangun brand perlu konsistensi, komitmen yang terus-menerus. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mau ikut dengan Amazi ya, karena memang membangun brand sendiri kan tidak mudah ya, bisa bergabung di jaringan reseller dan agen Amazi Frozen ataupun bergabung menjadi franchisee Amazi, karena ya itulah buat kita sendiri juga tidak mudah dengan bersama-sama, dengan bersinergi, sama-sama bisa memajukan usaha ya, saling berbagi tugas, saling berbagi pengalaman juga ya, kita juga belajar dari para reseller dan agen atau franchisee apa interaksi di konsumen di lapangan ya, karena Indonesia ini luas banget ya, kita juga baru tahu oh konsumen di Tobelo di Maluku Utara ini kayak gini, konsumen di Kalimantan seperti ini, konsumen di Malaysia seperti ini ya. Dengan bersama-sama ya memang kita menjadi kaya ya, kaya ilmu dan pengalaman. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga dapat manfaat dari sharing kita hari ini untuk bisnis Bapak Ibu sekalian. Dengan online, alhamdulillah kita bisa menjangkau seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Yanti atas kesimpulannya. Terima kasih juga kepada Ibu Raisa yang sudah memaparkan materi pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Nah, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi form daftar hadir dan juga ada COVID feedback. Nah, kami persilakan sebelum acara ini selesai bisa mengisinya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menginformasikan untuk kegiatan dan juga seminar yang akan diadakan oleh Mekput Training Center. Nah, yang pertama di sini adalah webinar UMKM naik kelas bersama SNI yang diadakan oleh Badan Standarisasi Nasional bekerja sama dengan IWAPI ya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada jam 13 sampai dengan 15. Di sini free ya, gratis dan juga free sertifikat seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi linknya agar bisa mendapatkan informasi link Zoom-nya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan ada kegiatan lain yaitu lomba mewarnai bersama Amazi seperti itu. Jadi diadakan langsung Bapak Ibu ya di Amazi Duren 3 Jalan Duren 3 Raya nomor 46. Pada tanggal 27 Mei 2023 ya. Di sini bagi adik-adik ya untuk kategori PAUD atau TK dan juga SD kelas 1 sampai dengan 3 itu biayanya adalah 35.000 per peserta seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nih ada anak-anaknya yang ingin ikut lomba bisa segera mendaftar ya. Untuk selanjutnya kita juga ada kegiatan cooking class. Nah, untuk cooking class itu diadakan di Amazi Family Resto di Cikokol, Tangerang, Bapak Ibu ya. Untuk tanggalnya bisa dicatat di hari Sabtu tanggal 3 Juni ya 2023. Di sini cooking class-nya itu adalah membuat menu ayam crispy. Jadi nanti adik-adiknya akan kita ajarkan untuk membuat ayam crispy seperti itu ya. Jadi biaya per peserta adalah Rp35.000. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan ada pelatihan produksi aneka bakso seperti itu. Jadi ada pelatihan secara langsung ya, secara offline ya pada hari Kamis pada tanggal 8 Juni 2023 jamnya jam 9 sampai dengan selesai. Nah, di sini adalah kegiatannya pelatihan ya produksi aneka bakso. Jadi macam-macam bakso seperti itu dengan biaya per peserta adalah Rp350.000 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan ada juga ya seperti hari ini kita akan mengadakan webinar gratis ya pada tanggal 24 Juni tahun 2023 ya, yaitu dengan judul memaksimalkan media sosial untuk meningkatkan penjualan UMKM. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu bisa mencatatnya. Nah, satu lagi, jadi bagi Bapak Ibu ya pengusaha gitu yang ingin mendapatkan
saldo OVO senilai Rp30.000. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membantu pengisian kuesioner dengan link di bawah ini. Jadi kuesioner ini datang dari Bapak Franky Slamet, yaitu owner dari Amazi Taman Palem. Nah, beliau adalah mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Tarumanegara, seperti itu. Jadi dimohon Bapak Ibu pelaku wirausaha bisa mengisi dan memberikan tanggapannya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, akan ada saldo OVO sebesar, wah lumayan nih Bapak Ibu ya, bagi pengusaha, bagi wirausaha yang mengisi mendapatkan saldo OVO 30.000, atau apabila Bapak Ibu tidak memiliki aplikasi OVO, nah bisa juga mengganti atau mencantumkan nomor rekening BCA yang terdapat pada kuesioner ya, nanti Bapak Ibu bisa isi seperti itu. Nah, kebetulan juga Bapak Franky hari ini sudah hadir juga nih bersama kita, seperti itu, yang sebagai pembuat kuesioner, seperti itu. Nah, jadi bagi Bapak Ibu dipersilakan yang ingin mengisi seperti itu bisa mencatat linknya, nanti juga akan saya berikan di grup, seperti itu. Ya, sudah jelas Bapak Ibu ya? Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membantu mengisi survei dari Bapak Franky Slamet, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, ya terima kasih atas partisipasinya dan peran aktifnya ya pada pagi sampai dengan siang hari ini. Ya banyak sekali tadi pertanyaan yang sudah masuk. Semoga jawaban-jawabannya itu bisa bermanfaat bagi kedepannya ya, bagi usaha kita masing-masing, seperti itu. Dan jadi pastikan Bapak Ibu yang sudah masuk di grup, nah nanti Bapak Ibu bisa juga share mengenai produk-produk Bapak Ibu, seperti itu, mengenai info-info mengenai wirausaha, bisa dimasukkan di grup Mekput Training Center, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum saya menutup acara pada siang hari ini, ya pesan dari saya tetap patuhi protokol kesehatan ya, tetap semangat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.